Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemarin kan Ibu telah melaksanakan observasi kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melaksanakan observasi di kelas 10 AKL 3 ya Bu ya? Bagaimana perasaannya yang Ibu rasakan kemarin? Alhamdulillah, saya kemarin sudah merasa plong, merasa bahagia bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, meskipun saya tidak tahu ya, mungkin ada kekurangannya gitu, ada kekurangannya mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi. Dan untuk tujuan pembelajaran kemarin ketika diobservasi itu, menurut Bu Ita tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah, untuk tujuan pembelajaran yang saya rancang kemarin dengan pelaksanaan sudah tercapai. Jadi di awal saya akan merencanakan pembelajaran diferensiasi konten. Saya memakai beberapa konten. Alhamdulillah sudah tercapai, tapi mungkin saya ingin lebih berkembang lagi untuk lebih mengembangkan konten-konten yang saya ajarkan kepada anak-anak, supaya anak-anak lebih menyenangkan di kelas, gitu maksudnya. Kira-kira kalau dari segi skala ya Bu, tujuan pembelajarannya dari 1 sampai 100, Ibu kemarin tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai di mana? Kemarin itu saya fokusnya baru menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Mungkin baru 7 karena saya belum begitu banyak membuat konten, karena memang keterbatasan saya di dalam pengetahuan mengenai cara membuat konten ya Bu ya. Nah, jadi baru, kalaupun dikasih 7 kayaknya terlalu besar Bu. masih 5-6 lah. Karena ibu fokusnya ke diferensiasi dan merasa kemarin itu konten diferensiasi kontennya belum maksimal mungkin ya Bu ya. Jadi identifikasi masalahnya mungkin dari kontennya itu Ibu merasa belum maksimal. Belum maksimalnya dari segi apanya Bu? Kan zaman sekarang ya, anak-anak zaman IT ya Bu ya. Saya ingin belajar IT lebih banyak lagi, supaya pembelajarannya tidak monoton seperti itu lah, tidak seperti yang kemarin, nambah lagi supaya bisa nambah lagi pengetahuan saya gitu. Iya. Kalau untuk pemanfaatan IT kemarin ketika diobservasi itu, Ibu memanfaatkan IT-nya berarti hanya di PowerPoint saja? Ya, PowerPoint dan video saja. PowerPoint dan video. Ya, berarti audiovisual ya Bu, audiovisual itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini tadi Ibu kan mengatakan bahwa pemanfaatan teknologinya belum maksimal. Untuk kedepannya bagaimana cara Ibu untuk menghadapi masalah ini, pemanfaat teknologinya untuk lebih dimaksimalkan, itu sudah punya program kedepannya, caranya itu seperti apa untuk meningkatkan lagi? Untuk meningkatkan pengetahuan saya di bidang konten ya, untuk menambah supaya konten-kontennya banyak. Kebetulan tadi saya ada link pelatihan kuisis ya, yang diselenggarakan oleh Ibu Siti ya, Siti Mariam. Saya mau ikutan. Nanti mungkin saya kalau prakteknya kurang paham, mungkin saya akan minta bantuan kepada teman-teman saya yang baru lulus PPG, barangkali mereka lebih segar gitu. Kalau kemarin Ibu berarti fokusnya di diferensiasi konten. Nah, untuk diferensiasi proyeknya Ibu, apakah Ibu menentukan proyek apa untuk anak, satu proyek atau proyeknya bermacam-macam sesuai dengan
keinginan anak. Proyeknya udah saya ke anak bebas yang bikin kemarin itu, menyuruh anak membuat tugas itu, boleh PowerPoint, boleh berbentuk video, boleh bikinnya di capcut ya, CapCut ya, CapCut. Jadi anak boleh, kalau diferensiasi konten kan anak yang pada pinter-pinter ya, jadi saya lebih mengembangkan anak ya. Tapi kalau konten kan kita harus bikin sendiri ya. Nah itu keterbatasan saya di bidang itu. Tapi untuk hasil ya, diferensiasi hasil saya sudah bisa mengembangkan karena anak-anak memang benar pada pinter IT. Jadi rencana ibu akan melakukan pelatihan ibu mengenai krisis, dan itu kira-kira setelah ibu melaksanakan dari pelatihan ke eksekusi di kelasnya akan dilaksanakannya kapan? Secepatnya. Nanti saya pelatihan, kalau saya kurang paham besoknya saya akan minta bantuan ke teman supaya saya bisa langsung bisa mengaplikasikannya di kelas. Baik, berarti ibu berharap nanti setelah adanya observasi ini ibu akan melaksanakan pelatihan krisis dan segera menerapkannya di kelas. Dan kira-kira ketika menerapkan di kelas ataupun sebelum proses pembelajaran lagi, ibu akan melibatkan siapa? Di proses pembelajaran tentu hasilnya akan melibatkan siswa ya, supaya siswa ketika belajar menyenangkan, tidak bosan dengan PAI yang memang PAI itu setiap bab itu pasti ada Al-Quran, ada hadis. Meskipun ada Al-Quran, ada hadisnya, tapi anak bisa menyenangkan karena berbagai macam konten. Itu kan dengan ketika pembelajaran yang benar, sebelum pembelajaran itu kan biasanya kita mempersiapkan ya dari mulai konten, proses dan lain sebagainya. Dan ketika menyiapkan semua itu, kira-kira ibu ada tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat atau mungkin dengan yang satu MGMP untuk menghasilkan pembelajaran yang tadi diferensiasi kontennya itu lebih bervariasi? Saya mau di dalam menerapkan di kelas nanti mungkin bulan depan saya mau minta ibu untuk mengobservasi saya lagi supaya saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang saya sampaikan ke anak dan saya bisa meningkatkan potensi saya dalam bidang IT-nya. Ya mungkin itu ya ibu percakapan pasca observasi dari saya bersama Bu Ita. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Ita nanti ke depannya untuk memiliki pembelajaran dengan berdiferensiasi konten itu terlaksana dengan baik ya Bu, dan dilancarkan dan tujuan pembelajarannya tercapai, siswa juga merasa senang dan kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu Ita. Ya, terima kasih Ibu. Nanti bulan depan saya ketemu lagi, mau merapat lagi ke Ibu. Terima kasih Ibu, saya mau langsung aktivitas yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.